semua, makasih udah mau pencet dan dengerin podcast dari kita, kelompok 5. Apa kabar nih teman-teman semua? Pastinya baik ya. Nah, di podcast kali ini, kita, kelompok 5, akan bahas yang seru banget nih, hal seru banget. Apa sih itu pembahasan kita kali ini? Iya, jadi pembahasan kita kali ini itu tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Oke, sambil nunggu teman-teman aku yang lagi siap-siap, aku mau kasih spill sedikit tentang apa sih itu feminisme. Feminisme itu secara umum dapat diartikan sebagai keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan itu berhak mendapatkan kesetaraan yang sama dalam semua kesempatan, perlakuan, rasa hormat, dan hak-hak sosial lainnya. Entah itu dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain sebagainya. Jadi kita itu harus meyakini bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, gitu. Oke, karena teman-teman aku udah siap, kita lanjut pembahasannya sama teman-teman aku. Kita kupas tuntas tentang feminisme hari ini. Nah, aku juga mau dengar apa itu feminisme dari Kak Sofi sebagai pewawancara 1, dan juga apa itu feminisme menurut narasumber-narasumber kita nih. Ayo kita dengerin, gak sabar kan kalian? Oke, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan kegiatan podcast untuk memenuhi tugas dari Bapak Faris Khairul Anam selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelum memulai podcast, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dia Sofi Mursidah sebagai pewawancara 1. Saya Anggivia Laviani sebagai pewawancara 2. Saya Septi Nadia Francisca sebagai narasumber 1. Saya Ratna Wulandari Utami Putri sebagai narasumber 2. Saya Andre Hendrawan Pradana sebagai narasumber 3. Baik, setelah kita perkenalan, kita lanjut membahas yang bertema feminisme dan disorientasi seksual. Sebagai orang awam, saya mengetahui feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama untuk membangun dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Benar begitu? Menurut kalian, apa sih feminisme itu? Feminisme adalah gerakan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki. Hal ini mencakup berbagai spektrum, termasuk gerakan sosial, alat analisis, dan ilmu pengetahuan. Kalau menurut saya sendiri, feminisme itu serangkaian gerakan sosial, politik, dan ideologi yang memiliki tujuan memperjuangkan hak-hak wanita dengan menetapkan kesetaraan pada aspek politik, ekonomi, pribadi, dan sosial dari dua jenis kelamin tersebut. Feminisme menghubungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki dan perempuan diperlakukan secara tidak adil di dalam masyarakat tersebut. Upaya untuk mengubahnya termasuk dalam memerangi stereotip gender serta berusaha membangun peluang pendidikan dan profesionalitas yang setara dengan laki-laki. Gerakan feminisme terus mengkampanyekan hak-hak perempuan termasuk hak untuk memilih, memegang jabatan politik,
bekerja, mendapatkan upah yang adil, upah yang setara, dan menghilangkan kesenjangan upah gender. Serta untuk memiliki properti, mendapatkan pendidikan, masuk kontrak, memiliki hak yang sama dalam pernikahan, dan untuk memiliki cuti kehamilan. Feminisme sendiri berupaya melindungi wanita dari tindak kekerasan, integrasi sosial, untuk melindungi perempuan dari pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Perubahan dalam berpakaian dan aktivitas fisik yang dapat diterima sering menjadi bagian dari gerakan feminisme. Beberapa cendekiawan juga menganggap bahwa kampanye feminisme sebagai kekuatan utama di balik perubahan sosial dalam sejarah terhadap hak-hak perempuan, khususnya di Barat, di mana mereka hampir secara universal dihargai atas pencapaiannya, seperti hak pilih perempuan, bahasa netral, gender, hak reproduksi bagi perempuan, atau termasuk akses terhadap kontrasepsi dan hak untuk memiliki kontrak dan memiliki properti. Meski anjuran feminisme terutama berfokus pada hak-hak itu. Terima kasih. Menurut saya, sebagian masyarakat masih berasumsi bahwa feminisme adalah gerakan pemberontakan kaum perempuan terhadap kaum laki-laki. Feminisme dianggap sebagai usaha pemberontakan kaum perempuan untuk mengingkari apa yang disebut sebagai kodrat atau fitrah perempuan, melawan pranata sosial yang ada, atau institusi rumah tangga seperti perkawinan dan lain sebagainya. Berdasarkan asumsi tersebut, gerakan feminisme tidak mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep feminisme tersebut perlu diluruskan. Pemahaman konsep terhadap feminisme yang sesuai diharapkan akan membuka wawasan masyarakat tentang gerakan feminisme secara seimbang. Feminisme berarti memiliki sifat keperempuanan, dan feminisme diwakili oleh persepsi tentang ketimpangan sosial posisi perempuan dibandingkan laki-laki yang terjadi di masyarakat. Akibat dari persepsi itu, timbul berbagai upaya untuk mengkaji ketimpangan sosial tersebut, serta menemukan cara untuk mensejajarkan kaum perempuan dan laki-laki sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka masing-masing sebagai manusia. Para feminis mengakui bahwa gerakan feminisme merupakan gerakan yang berakar pada kesadaran kaum perempuan. Perempuan sering berada dalam keadaan ditindas dan dieksploitasi, sehingga penindasan dan eksploitasi terhadap kaum perempuan harus diakhiri. Baik, setelah mengetahui arti atau definisinya, pastinya di dalam pengertian tersebut terdapat sejarahnya. Boleh dijelaskan sejarahnya seperti apa? Secara feminisme sebagai filsafat dan gerakan berkaitan dengan era pencerahan di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet. Setelah Revolusi Amerika tahun 1776 dan Revolusi Prancis tahun 1792, berkembang pemikiran bahwa posisi perempuan kurang beruntung daripada laki-laki dalam realitas sosialnya. Ketika itu, perempuan dari kalangan atas sampai kalangan bawah tidak memiliki hak-hak seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, hak berpolitik, hak atas milik, dan hak pekerjaan. Ketika tidak memiliki hak-hak tersebut, kedudukan perempuan tidaklah sama di hadapan hukum. Menurut mereka, ketertinggalan tersebut disebabkan oleh kebanyakan perempuan masih buta huruf, miskin, dan tidak memiliki keahlian. Karena gerakan perempuan awal ini lebih mengedepankan perubahan sistem sosial yang menghendaki perempuan diperbolehkan ikut memilih dalam pemilu. Pada tahun 1785, perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali didirikan di Middelburg, sebuah kota di selatan Belanda. Kemudian tahun 1837, kata feminisme dicetuskan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis yaitu Charles Fourier. Gerakan feminisme di Indonesia dimulai sejak masa pra-kemerdekaan. Gerakan feminisme di Indonesia ditandai dengan munculnya beberapa tokoh perempuan yang rata-rata dari kalangan atas, seperti Kartini, Dewi Sartika, dan Cuk Nyati, dan lain-lain.
Mereka berjuang mereaksi kondisi perempuan di lingkungannya. Perlu dipahami bila model gerakan Dewi Sartika dan Kartini lebih mengarah pada pendidikan, dan itu pun baru upaya mengenalkan huruf dan mempersiapkan perempuan sebagai calon ibu yang terampil, karena baru sebatas itulah yang memungkinkan untuk dilakukan pada masa itu. Sementara itu, Cut Nyak yang hidup di lingkungan yang tidak seperti Jawa, setelah menunjukkan kesetaraan dalam perjuangan fisik tanpa batasan gender, apapun mereka adalah peletak dasar perjuangan perempuan masa kini di Indonesia. Seperti itu. Wah, sangat jelas sekali. Selanjutnya, adanya feminisme ini kan pasti memiliki tujuan. Tidak mungkin juga tiba-tiba mencetuskan tanpa tujuan. Mungkin para narasumber bisa menjelaskan apa sih tujuan feminisme ini? Tujuan utama feminisme adalah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender bagi perempuan, serta untuk menantang dan mengatasi sistem patriarki yang secara historis menindas perempuan. Mengatasi sistem patriarki itu agar kan sistem patriarki itu untuk semua pemimpin itu hanya boleh seorang laki-laki. Sedangkan di dalam feminisme ini mengatasi sistem patriarki itu menunjukkan bahwa perempuan juga bisa menjadi sebagai pimpinan dalam perusahaan, ketatanegaraan atau yang lainnya. Secara historis, patriarki ini menindas seorang perempuan, tapi penting untuk dicatat bahwa feminisme bukan tentang menjadikan laki-laki sebagai musuh yang harus dikalahkan, melainkan tentang menganjurkan hidup berdampingan semua gender secara adil dan setara. Seperti itu. Oke, setelah membahas apa itu feminisme, sejarah feminisme, tujuan feminisme, nah kemudian apa sih menurut narasumber tentang sudut pandang Islam tentang feminisme itu? Menurut saya, mengenai feminisme dalam sudut pandang Islam yaitu bahwa feminisme tidak sama dengan emansipasi. Kita harus bisa memahami hal tersebut. Jika emansipasi diterjemahkan sebagai pandangan yang mengusung peran serta wanita di ruang publik, maka sesungguhnya feminisme lebih dari itu. Jika feminisme disamaartikan dengan emansipasi, maka dalam koridor itu Islam sama sekali tidak mempermasalahkannya. Karena apa? Karena ajaran yang dibawa Islam sama sekali tidak pernah merendahkan martabat wanita. Islam juga tidak datang untuk mengungkung dan memenjarakan mereka dalam sel-sel penjara imajiner di luar batas kemanusiaan. Selain itu, Islam justru memuliakan mereka, menempatkan mereka sewajarnya. Islam menempatkan seorang wanita bukan sebagai barang dagangan, apalagi binatang. Islam juga mendorong mereka untuk ikut berpartisipasi dalam ruang lingkup publik yang lebih luas, seperti halnya dengan laki-laki. Tidak seperti perempuan di peradaban Romawi, bangsa Romawi menempatkan wanita itu ibarat barang, di mana kepemilikan atas hak kehidupannya dimiliki seutuhnya oleh ayah mereka. Kebudayaan Cina dan Hindu pun tidak lebih baik daripada itu. Hak kehidupan mereka dimiliki selagi suaminya masih hidup. Saat suaminya meninggal, maka ia juga tidak memiliki hak untuk hidup. Namun, lain halnya dengan agama Islam. Ajaran agama Islam itu tidak seperti itu, melainkan Al-Quran sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam agama Islam justru melegitimasi eksistensi keberadaan wanita, di mana wanita diberikan porsi, hak dan kewajiban serta hukum yang sama dengan laki-laki. Dalam satu ayat, Tuhan menyampaikan pesan bahwa pahala kebaikan yang diterima oleh seorang wanita sama persis halnya dengan pahala yang diterima oleh laki-laki dalam mengamalkan kebaikan. Seperti itu. Baik, setelah mengetahui sudut pandangnya, boleh dijelaskan
Menurut kalian kesetaraan gender dan juga feminisme itu sama atau tidak? Kan sekarang juga lagi booming nih masalah kesetaraan gender. Boleh dijelaskan? Menurut saya, feminisme dan kesetaraan gender adalah dua konsep yang seringkali diperdebatkan. Feminisme adalah gerakan yang memperjuangkan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki, serta memerangi stereotip gender dan sistem sosial patriarki. Sementara itu, kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus diperlakukan sama tanpa memandang gendernya, dan lebih menitik beratkan pada pemahaman gender. Jadi sementara itu, feminisme fokus pada perjuangan persamaan hak, sedangkan kesetaraan gender lebih menitik beratkan pada pemahaman gender dan pandangan bahwa semua orang harus diperlakukan sama tanpa memandang gender. Oke, itu tadi penjelasan narasumber tentang perbedaan feminisme dan kesetaraan gender. Nah, terkait dengan feminisme ini kan pas tentang kesetaraan gender itu kan berhubungan dengan gender ya. Nah, di Indonesia atau bahkan di luar Indonesia sendiri itu ada Halo, apa suaraku terdengar? Oke, mohon maaf ya karena ada jaringan. Jadi saya ulangi lagi pertanyaan saya. Nah, kan feminisme itu berhubungan dengan kesetaraan gender. Di Indonesia sendiri atau bahkan di luar Indonesia kan banyak banget kasus LGBT. Menurut narasumber, bagaimana kasus LGBT ini dalam perspektif Islam? Boleh dijelaskan? Perspektif Islam terhadap lesbian, gay, biseksual, dan transgender seringkali menimbulkan perdebatan dan kontroversi. Jadi pandangan antara Islam itu pandangannya juga berbeda-beda tentang LGBT. Berikut pandangan Islam tentang LGBT. Pertama, pandangan teoritis. Menurut tuntunan Allah dan Rasulullah dalam Al-Quran dan Sunnah, homoseks merupakan perbuatan hina dan pelanggaran berat yang merusak harkat manusia sebagai makhluk. Pelanggaran seksual, termasuk LGBT, incest, dan menjimak binatang dianggap sebagai hukuman mati dan mengalami sanksi. Kedua, dalam fikih Islam, LGBT dikenal dengan 4 istilah fikih, yakni liwat, sihak, tahanus, dan tarajul. Sesuai dengan pandangan Barat, LGBT merupakan bagian dari komunitas dan harus dihormati dan dibelakangannya dengan hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Ketiga, psikologi dan pendekatan maslahah. Studi di berbagai bidang seperti kesehatan, psikologi, dan pendekatan maslahah menunjukkan bahwa kaum LGBT memiliki perasaan dan situasi yang unik yang mempengaruhi bagaimana mereka menangani diri dan hubungan dengan orang lain. Keempat, hukum Islam. Hukum Islam menyediakan kerentanan dan aturan yang berbeda terhadap pelanggaran seksual, termasuk LGBT. Beberapa kerentanan yang ada meliputi pernikahan sesama jenis yang dianggap sebagai perbuatan hina dan berat. Kelima, kontroversi dan diskriminasi. Fenomena LGBT menimbulkan rasa cemas pada masyarakat luas, dan banyak promosi atau iklan kaum LGBT di media sosial, sekolah, dan tempat umum lainnya. Hal ini mengarah pada penolakan secara masif dilakukan oleh ormas dan keluarga, serta mengalami diskriminasi. Meskipun ada pandangan yang negatif terhadap kaum LGBT dalam Islam,
ada pemangku kekhawatiran yang mengajarkan aplikasi hukum Islam yang lebih mengarah kepada hak asasi manusia dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap variasi orientasi seksual dan gender. Seperti itu. Oke, terima kasih penjelasannya untuk Septi. Nah, kita kan udah bahas bagaimana LGBT itu dalam perspektif Islam. Nah, lalu kita itu pasti setiap kasus itu kan pasti ada tindakannya. Nah, mana menurut narasumber Mohon maaf, apa bisa diulangi lagi pertanyaannya? Nah, kita kan udah bahas tentang bagaimana LGBT itu dalam perspektif Islam. Kemudian kan setiap kasus itu pasti ada tindakan yang akan kita ambil. Nah, bagaimana menurut narasumber tentang tindakan kita dalam menangani kasus ini? Boleh dijelaskan? Baik, bahwasanya MUI itu telah memfatwakan jika LGBT itu adalah perbuatan haram. Jika ulama saja sudah mengatakan dengan demikian, maka tidak ada yang boleh mengatakan bahwa LGBT itu merupakan pilihan. Ini merupakan penyakit yang harus disembuhkan. Dalam Islam, yang hak dan yang batil tidak boleh dicampur adukan. Kemudian menurut saya, cara menangani kasus LGBT ini adalah dengan dilakukannya sosialisasi dari semua pihak seperti penerapan pendidikan dinia di sekolah-sekolah dan proteksi dini dari keluarga. Dalam lingkungan keluarga, baiknya kita harus menanamkan rasa aman pada anak sehingga apapun masalah anak, ia akan datang kepada keluarga ataupun orang tuanya, serta pemerintah juga mengambil peran dalam hal ini, yaitu peran pemerintah adalah dalam mengawal, mencegah dan menjaga perkembangan LGBT di Indonesia. Anak-anak yang terjerumus LGBT didominasi oleh mereka yang tidak mendapatkan pola asuh yang baik dari orang tua maupun keluarganya. Sedang ada juga pengalaman traumatis berupa pelecehan seksual terhadap anak juga harus diterapi dengan serius karena perilaku itu merupakan perilaku lingkungan yang bisa memunculkan kembali perilaku menyimpang tersebut. Terima kasih. Oke, baik, itu tadi penjelasan dari narasumber-narasumber kita. Nah, setelah mendengar penjelasan dari narasumber-narasumber kita, Kak Sofi mau menarik kesimpulan tentang penjelasan dari narasumber-narasumber kita. Yuk dengerin kesimpulan dari Kak Sofi sebagai pewawancara 1. Baik, narasumber telah menjelaskan secara detail tentang perspektif dan disorientasi seksual. Dan dapat kita simpulkan bahwa feminisme adalah gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender, baik dalam hal dan hak-hak maupun kesempatan. Gerakan ini dimulai sejak abad ke-18 dan berkembang pesat di abad ke-20. Tujuan feminisme adalah untuk mencapai kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik antara jenis kelamin. Feminisme memiliki beragam sudut pandang, termasuk dalam perspektif Islam. Beberapa pandangan dalam Islam menyatakan bahwa prinsip ini
sejalan dengan ajaran agama, sementara pandangan lain menolak feminisme karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. Oke, itu tadi kesimpulan yang diberikan Kak Sofi. Makasih atas kesimpulannya Kak Sofi. Nah, gak kerasa ya kita tadi tuh asik banget ngobrolnya sampai gak inget waktu. Nah, sebelum aku tutup podcast ini, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin podcast dari kelompok 5. Aku, perwakilan dari kelompok 5, meminta maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Oke, kita ketemu lagi di lain waktu dengan pembahasan yang lebih menarik pastinya. Terima kasih dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tentang ketimbangan sosial posisi perempuan dibandingkan laki-laki yang terjadi di masyarakat. Akibat dari persepsi itu, timbul berbagai upaya untuk mengkaji ketimpangan sosial tersebut, serta menemukan cara untuk mensejajarkan kaum perempuan dan laki-laki sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka sebagai manusia. Para feminis mengakui bahwa gerakan feminisme merupakan gerakan yang berakar pada kesadaran kaum perempuan. Perempuan sering berada dalam keadaan ditindas dan dieksploitasi, sehingga penindasan yang eksploitasi perempuan harus diakhiri. Entah. Koreksi dari aku, kamu kalau ngomong kecepatan, ya enggak? Ya enggak teman-teman, gimana teman-teman? Berarti kalau salah aku Siapa namanya? Andre sama Septi, kameranya tuh landscape aja biar kita sama landscapein. Kok di kita enggak ya? Aku enggak pakai laptop kali. Oh, kalian enggak pakai laptop. Septi kalau mau ngomong itunya diaktifin dulu mic-nya biar denger. Maaf, lupa sih. aku gak bisa ngumpetin gue, sumpah. Ini BTW tak record ini. Oke.